Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sera Anissa dengan NIM E1E1240116 akan memulai untuk mempelajari mengenai bahasa pemrograman PHP atau PHP menggunakan VS Code dengan bantuan informasi dari Witri School. Sebelum itu kita akan mengaktifkan examnya dulu. Seperti ini, sudah diaktifkan. Selanjutnya kita akan membuka VS Code seperti ini. Kita sudah menyiapkan satu file kosong. Selanjutnya kita akan membuka Witri School di bagian perulangan PHP. Nah, pada bagian perulangan PHP ini, atau yang biasa kita sebut dengan loop, digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Nah, dalam PHP atau PHP, kita memiliki tipe perulangan sebagai berikut. Yang pertama ada while, di mana while ini digunakan untuk mengulang blok kode selama kondisi yang ditentukan itu benar. Selanjutnya ada do while, di mana mengulang blok kode sekali dan kemudian mengulang loop selama kondisi yang ditentukan itu benar. Selanjutnya ada perulangan for, yang mana perulangan for ini mengulang blok kode sejumlah waktu tertentu. Dan yang terakhir ada for each, di mana mengulang blok kode untuk setiap elemen dalam array. Selanjutnya kita ke perulangan while atau PHP while loop. Nah, di PHP while loop atau perulangan while, kita melakukan pengulangan pada blok kode selama kondisi yang ditentukan itu bernilai benar. Contohnya seperti ini, perulangan while mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditetapkan bernilai benar. Misalnya kita akan mencetak $i sepanjang $i itu kurang dari 6. Kita akan coba coding. Kita akan coba ketikkan di sini dolar $i sama dengan 1, di sini $i sama dengan 1, di mana while-nya itu, di mana $i itu kurang dari 6, Eco untuk memprint $i. Kemudian $i plus. Nah, di sini $i sama dengan 1. Oke, while. Oh, ini $i. Kita salah di bagian sini. Nah, seperti ini. Jadi tulisannya itu, kodenya itu seperti ini. Kita akan coba running dan lihat apa yang terjadi.
Belum itu kita cari tahu dulu ini tuh disimpan di file apa. Biasanya dia ada di C sam ini Pemweb Pemweb 2. Kan buka di sini file host Pemweb 2. Tadi namanya adalah latihan 2.php. Nah, dia akan mencetak angka 1 sampai 5 karena yang tadi itu kita hanya di mana perulangannya akan berhenti jika I-nya itu hanya sampai di kurang dari 6. Nah, selanjutnya perulangan while ini tidak dijalankan sejumlah kali tertentu, tetapi eh, memeriksa setelah setiap iterasi apakah kondisinya masih benar atau tidak. Sehingga kita harus perlu selalu untuk menambahkan dolar i atau nanti perulangannya akan terus berlanjut tanpa adanya tanpa berhenti. Kemudian kondisinya ini tidak harus berupa perhitungan, bisa juga berupa status operasi atau kondisi apapun yang mengevaluasi benar atau salah. Kemudian di sini ada pernyataan PHP break, di mana dengan break ini, pernyataan ini kita dapat menghentikan loop bahkan jika kondisinya itu masih benar. Kita akan coba di sini. Nah, bagian sini setelah while, sebelum echo kita akan menambahkan if dolar i itu sama dengan 3, maka dia akan break. Kita lihat bagaimana outputnya. Nah, dia akan menampilkan angka 1 dan angka 2 saja karena pada kodenya ini perintahnya jika dolar i-nya itu sama dengan 3, maka dia akan berhenti. Jadi 4, 5, 4 dan 5 itu tidak akan dicetak lagi. Kemudian selanjutnya ada PHP lanjutan yang atau kita sebut dengan continue. Nah, dengan continue pernyataan tersebut dapat kita hentikan saat itu dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Contohnya kita akan coba berhenti dan lompat ke iterasi berikutnya jika dolar i-nya itu sama dengan 3. Nah, di sini while-nya tetap, tapi di bagian dolar i sama dengan dolar i plus plus ini kita pindahkan ke atas. Nah, di sini kita akan ganti kata break menjadi continue. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan outputnya. Nah, di sini itu harus 0. Tak lupa di sini itu harus 0. Oke, sudah sama. Mari kita lihat. Nah,
Di sini outputnya yang dihasilkan itu ada 1, 2, 4, 5, dan 6. Yang mana eh, di sini ketika dolar I-nya itu sama dengan 3, maka angka 3-nya itu akan di skip dan dilanjutkan ke angka selanjutnya. Kayak outputnya tadi itu 1, 2, 3-nya ndak ada, itu di skip, lanjut ke 4, 5, dan 6. Kemudian ada sintaksis alternatif, yaitu di mana sintaks while loop dapat ditulis dengan and while. Contoh pernyataannya seperti ini. Akan coba tulis dolar I-nya itu, ganti lagi dolar I-nya jadi 1. Kemudian while dolar I kurang dari 6. Echo-nya tetap, nah ini dolar I plus plusnya itu dikasih pindah lagi ke bawah. Ini dihapus. Kemudian continue-nya juga continue dan if-nya itu hapus. Nah, di sini kita akan tulis and while. Oke. Nah, syntax error. Oh, nah, ini jangan lupa titik 2. Oke, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini dia sama tadi kayak yang while, hanya dia yang di awal itu kan, pada bagian awal kan dia while itu dia seperti ini, pakai tanda kurung. Nah, tanda kurungnya itu juga bisa kita ganti dengan and while. Jika pada while, bisa kita ganti menggunakan and while. Selanjutnya ada langkah 10, yang mana jika kita ingin while jumlahnya menjadi 100, tetapi hanya setiap 10, maka kita dapat meningkatkan perhitungan sebanyak 10, bukan 1 pada setiap iterasi. Contohnya bisa seperti ini, di mana dolar I-nya itu sama dengan 0, kemudian while dolar I kurang dari 100, di sini dolar I-nya ditambah 10, ini kita pindahkan ke sini. Kemudian kita akan insert dolar BR supaya dia turun ke bawah. Dan while-nya kita hapus. Kita hapus, ini kita masukkan ke dalam tanda kurung. Oke, jadi seperti ini. Kenapa sintaksnya tidak mau? Kita coba apakah dia memang error atau tidak. Nah, error. Kita coba lihat lagi. Apa sih? I sama dengan
10 itu dolar I BR. Dia tidak mau. Kita hilangkan BR-nya. Kalau dia mau run, nah dia bisa run tapi dia seperti ini karena kita tidak sertakan dengan BR-nya. Gimana kalau BR-nya kita taruh seperti ini? BR-nya kita masukkan ke sini. Kita coba lagi. Kalau dia berhasil. Nah, sudah jadi seperti ini. Jadi ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oke deh. Kemudian akan memeriksa kondisinya dan melakukan perubahan selama kondisi yang bersangkutan itu tidak sesuai dengan kita akan memberikan berarti sebenarnya dengan begitu dengan mungkin ini yang memang menyebabkan yang terjadi di kehidupan yang kita miliki lagi itu teman-teman di belakang kemudian yang terjadi dengan lain
Tapi yang penting itu adalah dia akan berfungsi ketika kodenya membaca bahwa itu nilai 3, maka dia hanya akan mengeksekusi satu dan 2 saja. Angka yang lain, yang kurang dari 6 itu tidak akan dieksekusi. Kemudian kita akan coba pada bagian continue, di mana dengan continue perhatian tersebut dapat menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Kita akan ganti break ini menjadi continue. Oke, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kita coba ulang. Tamnya aman. Nah, nanti itu hasilnya akan seperti men-skip yang ketiga, kemudian melanjutkan dengan iterasi selanjutnya.
Nah, setelah ini digunakan ketika kita mengetahui berbagai sudut dari yang mencari. Jadi ada kategori ini yang terjadi ini dari kita tadi kemudian ada strategi kedua untuk dievaluasi sebelum setiap situasi. Kemudian ada strategi ketiga yang mana dievaluasi secara situasi. Kemudian ini kita akan coba mengkaji untuk mencetak angka dari hingga kan bagian ini itu dalam itu mengenal ini spesifikasi itu ada dalam teks pelanggan mengenal kemudian yang ketiga itu ada dalam teks pelanggan. Yang pertama deklarasi dikali dan menyatakan ketentuan ke dan pada seperti itulah anggarannya itu dalam teks laporan berkenaan tersebut dievaluasi sebelum dievaluasikan bahwa kodenya hanya dievaluasi jika kredit ini benar-benar nah, dalam pencarian kualitas itu, hasilnya akan bernilai akan bernilai benar selama dari tersebut kurang atau kurang kali atau benar-benar sama dengan 10. Pada ekspresi berkenaan itu yang ini karena kira itu dievaluasi setelah setiap iterasi. Dan dengan ini, ekspresi ini akan menaikkan nilai relatif sebesar satu pada setiap iterasi. Kemudian kita juga bisa menggunakan trik pada perlakuan. Sebenarnya pada bagian ini kita akan coba untuk menentukan trik ketika biasanya kalau dilakukan dengan kinerja. Pada bagian jadi hanya satu dan dua. Jadi juga karena tiga itu secara dengan satu ini, ternyata dia berhenti di yang kedua. Ketika membuat ketika dia membuat bawah itu dilakukan dia akan itu yang disebut itu minimal satu terlebih. Mungkin ada kondisi akan coba untuk mengenal kondisi menjadi kondisi. Ini kita akan membuat tiga, maka tiga itu disebut
lalu dilanjutkan menjadi tempat yang seterusnya sampai di awal. Kita akan mendukung negosiasi dengan sebuah pilihan ini dan bagian dalam kedua ini kita bisa menjadi syarat. Kita itu juga akan yang dia akan ini akan naik spiritual perlawanan Portugal ini artinya melakukan perlawanan melalui dua kode untuk setiap elemen dalam array atau setiap properti dalam suatu objek. Nah, perulangan loop yang paling umum untuk melakukan perulangan pada item-item suatu array itu digunakan perulangan for each. Contohnya seperti ini. Kita akan coba menggunakan $color, $colors. Itu tempat $colors sama dengan array yang mana array-nya itu berisi red, green, blue, blue, dan yellow. Kemudian kita akan for each, di mana $colors as $x. Ini kita kayak mengganti variabelnya. Yang tadinya $colors kita ganti dengan $x. Yang mana ketika dieksekusi nantinya akan menghasilkan seperti ini. Kita cek ketika dieksekusi nantinya, nah yang muncul ada red, green, blue, yellow. Yang mana ya keempat nilai ini tadinya ada dalam variabel $color. Nah, ketika kita for each, yang mana $color kita ganti menjadi $x, maka ketika kita memprint $x, yang terprint itu adalah apa yang ada di dalam $colors. Nah, untuk setiap iterasi loop, nilai elemen array ditetapkan ke variabel $x. Sehingga iterasi terus berlanjut hingga mencapai elemen array terakhir. Nah, susunan di atas merupakan susunan terindeks, di mana item pertama memiliki kunci 0, item kedua memiliki kunci 1, dan seterusnya. Nah, array asosiatif itu berbeda, di mana array asosiatif itu menggunakan kunci bernama yang kita tetapkan padanya. Dan saat melakukan perulangan melalui array asosiatif, kita mungkin ingin mempertahankan kunci tersebut beserta nilainya. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan kunci dan nilai dalam definisi seperti for each. Kita akan coba eh, mencetak kunci dan nilai dari $members array. Akan coba colors-nya kita ganti menjadi members.
Kemudian isinya kita ganti. Ah, ini Peter. Dia seperti ini. Dia seperti ini. 35. Ini kita ganti. Kita kopikan. Ini ganti jadi band. Dan itu dia 37. Kemudian ada Joey. Joey 43. Yellow-nya kita hapus. Setelah itu, for each, ini kita ganti menjadi members as $X, dollar Y. Mana dollar X? Sini dollar Y. Kita lihat apa hasilnya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Di mana Peter itu usianya kan 35, kemudian ada Ben 37, dan Joey itu 43. Kemudian kita bisa juga menggunakan perulangan for each pada objek dengan cara seperti ini.
Nah, jadi seperti ini. Setelah tadi kita mengetikkan kelas, car, public, kelasnya bagaimana. Terus di bagian sini, for each yang kita gunakan itu, yang tadinya yang dollar maker ini kita for each as menjadi dollar X dan dollar Y. Di mana pada printnya itu seperti ini, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, color, model, nah. Sepertinya kita kekurangan satu. Itu. Artinya di sini muncul colornya warna apa, terus modelnya apa. Selanjutnya kita akan menggunakan break pada for each. Break pada for each itu break pada for each itu adalah dollar color. Kita lagi seperti tadi. Ada red, kemudian green, blue, dan yellow. Selanjutnya kita akan for each. Colors, colors, plus dollar X. Dimana if dollar X itu sebenarnya sama dengan blue, maka akan break, berhenti. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Nah, dia hanya akan membaca sampai red dan green. Karena ketika dia mencapai blue, dia sudah disuruh berhenti, atau disuruh break. Selanjutnya kita akan menggunakan dengan continue. Nah, di break ini kita ganti menjadi continue. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, dia red, green, ya. Yang blue tadi di skip dan dilanjutkan langsung ke yellow.
Kemudian ada perulangan for each PHP by ref. Di mana saat melakukan perulangan melalui item array, perubahan apapun yang dilakukan pada item array secara default tidak akan mengaruhi nilai array asli. Ah, sini kita hapus continue-nya. Ini dolar X itu sama dengan pin. Ini kita pardam dolar colors. Kita coba lihat bagaimana. Nah, array-nya tetap 4 string red, green, yellow. Dia tidak dipengaruhi oleh yang ini, yang pink ini. Dia tidak dipengaruhi oleh pink ini. Namun, dengan menggunakan karakter dan dalam for each, item array ditetapkan dengan referensi yang mengakibatkan perubahan apapun yang dilakukan pada item array juga akan dilakukan pada array asli. Yang mana di bagian sini itu kita tambahkan dan. Eh, kayak ya dan seperti ini. Kemudian kita coba running. Apa yang akan terjadi? Nah, dia akan ditambahkan ping di bagian sini. Jadi dia akan termuat ke dalam array aslinya. Itulah. Kemudian ada syntax alternatif atau and for each. Dia mirip seperti yang sebelumnya. Dia di sini itu kan dia untuk menggantikan tanda kurung. Aha, seperti ini. Ah, kan. Terus, terus. Dan echo dolar X-nya. Di sini kita gunakan N for each. Balik. Nah, red, green, blue, yellow. Tetap sama saja. Selanjutnya kita akan ke break. Break statement. Nah, coba lihat bagaimana penjelasan breaknya. Nah, pernyataan PHP break dapat digunakan untuk keluar dari berbagai jenis perulangan. Pernyataan break juga dapat digunakan untuk keluar dari masalah perulangan for. Contohnya seperti di samping. Eh, Oke, kita coba. Coba di sini. For dolar X-nya itu sama dengan 0. Kemudian dolar X itu kurang dari 10. 10.
Kemudian dolar X itu plus. Kemudian if dolar X sama dengan 4, maka break. Setelah break, akan menyuruh untuk memprint the number is dolar X, mana ini BR. Jangan lupa menggunakan titik koma. Nah, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. 0, 1, 2, 3. Nah, dia akan berhenti di 3. Karena di sini statementnya adalah ketika dolar X-nya itu sama dengan 4, maka dia akan berhenti. Nah, setelah dia membaca bahwa dolar X itu adalah 4, maka secara langsung dia akan langsung menghentikan perulangan dan berhenti di angka 3. Nah, break juga bisa digunakan pada perulangan while. Itu seperti ini. Nah, kita juga bisa bikin seperti ini. Break pada while. Break pada while itu, break pada while itu seperti ini. Nah, ini 0, 1, 2, 3. Kemudian ada break pada perulangan do while. Break pada perulangan do while itu bisa seperti ini.
Nah, dolar I-nya itu sama dengan 1, maka jika dolar I-nya itu sama dengan 3, maka dia akan break. Hasilnya seperti ini, 1 dan 2. 1 dan 2 saja. Kemudian break pada for each. Nah, break pada for each itu kita bisa lakukan dengan seperti ini. Ini dihapus. Dan for each-nya juga. Nah, di sini ketika dolar X-nya itu sama dengan eh, nah di sini kita taruhkan jika dolar X itu sama dengan blue, maka akan break. Kita lihat, nah, red dan green tidak akan terbaca blue. Nah, ini akan menunjukkan bahwa
Signifikan itu ada 1, 2, 4, 5, dan 6. Karena ketika 3, terus kemudian di continue, sehingga dia akan di skip yang nilai 3-nya. Selanjutnya, di bagian for each loop, kita akan berhenti dan lompat ke iterasi berikutnya jika $x itu sama dengan biru. Nah, dia seperti ini. Nah, dia hanya akan mengeluarkan nilai red, green, dan yellow. Blue-nya tidak akan terbaca. Karena dia langsung di skip. Oke. Selanjutnya, kita ke bagian function. Nah, di bagian function ini PHP memiliki lebih dari 1.000 fungsi bawaan atau function yang dapat dipanggil secara langsung dari dalam script untuk melakukan codingan tertentu. Nah, selain fungsi bawaan atau function bawaan, kita juga bisa membuat function sendiri. Nah, function adalah blok pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam suatu program. Suatu function tidak akan dijalankan secara otomatis saat halaman dimulai. Kemudian, suatu function juga akan dieksekusi melalui pengambilan function tertentu tersebut. Nah, misalnya kita akan mendeklarasikan fungsi yang ditentukan pengguna dengan kata kunci, diikuti dengan nama function. Nah, seperti ini. Di mana nama dari function itu harus diawali dengan huruf atau garis bawah. Dan nama function itu tidak pegat terhadap huruf besar kecil. Nah, untuk memanggil functionnya, maka cukup menuliskan namanya dan diikuti dengan tanda kurung. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah membuat function myMessage. Nah, kurung kurawal buka menandakan bahwa eh, awal kode fungsi dan kurung kurawal tutup menandakan bahwa akhir dari function. Nah, function ini akan menghasilkan output berupa hello world.
Seperti ini. Nah, argumen pada function. Nah, argumen ditentukan setelah nama function di dalam tanda kurung. Kita bisa menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan, cukup dipisahkan dengan koma. Contohnya seperti ini. Ketika kita membuat argumen family name, fungsi tersebut dipanggil. Nah, kita juga akan meneruskan sebuah nama, misalnya Jani, dan nama tersebut digunakan di dalam fungsi tersebut yang menghasilkan beberapa nama depan yang berbeda, tetapi nama belakangnya sama. Kita akan coba seperti ini. Functionnya family name. Ini adalah name. Ini adalah F name. Di sini kita ganti menjadi family name. Jadi di sini Jani. Kita kopikan. Ini ada Hege. Ada Stalin. Ini akan melihat outputnya bagaimana. Nah, jadi dia di bagian depan ini namanya beda-beda, tapi nama belakangnya itu sama semua, yaitu Roughness. Oke, kita lanjutkan ke bagian fungsi yang memiliki dua argumen. Nah, di sini ada pemilih name. Kita tambahkan dengan $year, $tahun. Di sini kita cukupkan 3. Kita hapus. Brightness. Ini born in $year. $1975. Dan ada Stalin 1938. Jim 1983. Seperti ini. Maka yang dihasilkan adalah seperti ini. Hege Raffnes born in 1975, Star Raffnes born in 1978, dan Kai Jim born in 1983. Kita lanjutkan nilai argumen default PHP. Nah, contoh berikut ini menunjukkan cara menggunakan parameter default jika kita mengambil fungsi setHeight tanpa argumen, maka fungsi tersebut akan mengambil nilai default sebagai argumen.
Kita slash kan buat yang baru. Adalah itu 350. Kita kopikan coba ya. Ini 135. Ini 80. Nah, yang kedua ini kita kosongkan. Jadi kita akan menggunakan default value yang di sini. Maka sini adalah, nah, kan default value-nya itu kan 50. Jadi di sini akan terbaca sebagai 50. Oke, untuk membiarkan suatu fungsi mengambilkan suatu nilai, maka kita akan menggunakan return, yang namanya return. Oke, ini kita kontrol slash dulu. Kita buat kode baru, function, sum, dollar $X, sama dollar $Y, dollar $Z, ini sama dengan ini kita kopikan.
Kita lihat bagaimana outputnya. Nah, 5 tambah 10, 15, tambah 3, tambah 4, sama dengan 6. Oke. Nah, dalam PHP juga, argumen biasanya diteruskan berdasarkan nilai yang berarti salinan nilai digunakan dalam fungsi dan variabel yang diteruskan ke fungsi tidak dapat diubah. Nah, untuk mengubah argumen fungsi menjadi referensi, maka kita akan menggunakan operator dan seperti ini. Menggunakan argumen bypass reference untuk memperbarui variabel. Kita kontrol slash terlebih dahulu. Oke, lanjut. Function add file adalah value. $value itu ini. $name dengan 2 verify $no. Oke, kita akan lihat bagaimana seperti ini. 7. Ini dia karena dollar value-nya yang tadinya dollar value-nya yang 6-nya itu kan 2, nah ditambah dengan 5 hasilkan 6-nya itu sama dengan 7. Kemudian jumlah argumen variabel dengan menggunakan titik 3 pada operator di depan parameter fungsi, maka fungsi dapat menerima sejumlah argumen yang tidak diketahui. Nah, fungsi ini disebut juga dengan fungsi variadis, di mana argumen fungsi variadis menjadi sebuah array. Kita akan coba buat.
Nah, seperti ini. Maka output yang akan dihasilkan adalah 29. Kemudian kita lanjutkan pada bagian sini. Kita hanya dapat memiliki satu argumen dengan banyak variabel dan itu harus menjadi argumen terakhir. Nah, di mana argumen varia di sini harus menjadi argumen terakhir. Kita ganti saya di sini. Nah, di sini adalah A-nya, kita ganti menjadi my family. Kemudian arraynya di dalamnya kita ganti to Jen, Yon, Joey. Oke, coba kita lihat bagaimana hasilnya. Fatal error. Oh, yang ini. Kita coba kembali. Nah, hi Jen, hi John, hi Joy.
Nah, jika argumen varia disebutkan argumen terakhir, maka kita akan mendapatkan kesalahan. Nah, memiliki titik-titik tiga ini operator pada argumen pertama dari dua argumen akan menimbulkan kesalahan atau error. Nah, dari contoh-contoh yang tadi itu kita tidak perlu memberitahu tipe PHP itu tipe data apa dari variabel tersebut. Nah, secara otomatis PHP-nya akan mengingatkan tipe data ke variabel tergantung pada nilainya. Karena tipe data tidak diterapkan secara ketat, kita dapat melakukan hal-hal seperti menambah string ke integer, dapat menyebabkan kesalahan atau error. Nah, di PHP ini, deklarasi tipe telah ditambahkan, di mana ini memberi kita opsi untuk menentukan tipe data yang diharapkan saat deklarasi suatu fungsi. Dan dengan menambahkan strict, deklarasi tersebut akan muncul fatal error jika tipe datanya tidak cocok. Nah, dalam contoh berikut ini, kita akan mencoba menambahkan angka dan string ke suatu fungsi tanpa menggunakan strict. Nah, jika seperti ini, maka dia akan error. Coba kita coba. Hmm. Nah, jika seperti ya tadi, maka akan menemukan fatal error. Untuk menentukannya, strict perlu diatur, yang mana ini harus berada di baris pertama berkas PHP. Dalam contoh ini, kita coba mengirimkan angka dan string ke fungsi. Tetapi di sini kita telah menambahkan strict. Nah, di sini kita tambahkan declared eh, declare strict.
tipe dengan satu. Nah, seperti ini. Kita akan lihat apa yang terjadi. Ah, error. Errornya di mana? Oh, karena ini. Pindahkan ini ke sini. Nanti lagi cukup seperti ini. Coba kita lihat. Masih error lagi. Tetap error. Aman. Jepang. Nah, Wall Street, five. Nah, deklarasi tipe pengembalian PHP. Untuk mendapatkan tipe untuk hasil pengembalian, menambahkan iya. Dia akan muncul fatal error ketika tidak jika terjadi ketidakcocokan tipe. Maka untuk mendeklarasikan tipe untuk fungsi pengembalian, tambahkan titik 2 tepat sebelum tanda kurung kurawal dibuka saat mendeklarasikan fungsi. Flat, ganti jadi flat. Dan ini flat. Dan di sini tambahkan koma dua. Ini koma dua. Ini kita lihat errors. The frame must be variable statement in this strip. Oh, nah 6,4 cocok. Nah, kita dapat menentukan tipe pengembalian yang berbeda selain tipe argumen, tetapi pastikan tipe pengembaliannya benar. Hmm, return int. Flat. Dari sini ini diganti menjadi int. int. Kemudian di sini int. Nah, seperti ini. Nah, dia berjumlah 6 integer. Baik,
Itu saja pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.